got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana berkat beliau kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, selawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akbar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya berpidato sedikit tentang 9 alasan mengapa kita mencintai dan membela Palestina. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita disuguhi oleh tontonan media sosial yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern ini, yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, sudah tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan mengapa kita mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan salat berjamaah mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Syadah bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Asqa, Diyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zaki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid kedua bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan pernah menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina.
Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi, yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang besar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satunya, upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah asy-syariah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin yang berbahagia, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari dalam akidah. Sang Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sultan Salahuddin, sebagaimana dijelaskan dalam Imam As-Sayuti dalam Al-Wasaid fi Musamarah Al-Awail, adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, wara, pejuang, mujahid, dan seseorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazam dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia beri judul Hadaik Al-Fisul wal Jawair Al-Usul. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu, kitab ini kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. Hadirin yang berbahagia, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah, jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal, kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.